Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya, makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah acara diskonan buku, yaitu ini dia, Mega Sale Books and Beyond yang diadakan di official account Books and Beyond di Shopee dari tanggal 5 Juli kemarin sampai tanggal 12 Juli besok. Di sini kamu bisa borong buku-buku import atau buku-buku berbahasa Inggris yang lagi didiskon sampai 90%. Ada juga flash sale mulai dari harga 1.000, terus ada juga live sale di tanggal 5, 7, dan 10 Juli besok. Terus ada tambahan diskon 10% buat kamu yang melakukan pembayaran menggunakan kartu Mandiri, baik itu kartu debit atau kartu kredit. Terus ada juga eksklusif giveaway emas murni total 1,5 gram. Seperti yang udah beberapa kali gue sampaikan ya, baik di YouTube maupun di Instagram, bahwa setiap kali Books and Beyond mengadakan sale, itu gue selalu nemuin hidden gem, alias judul-judul menarik yang underrated, yang gak banyak dibicarain orang, dengan harga miring. Biasanya sih rata-rata di bawah 100.000. Nah, kemarin itu gue udah sempet browsing di antara judul-judul yang lagi didiskon saat ini, dan ini beberapa yang gue rekomendasikan untuk kamu segera check out sebelum stoknya habis. Yang pertama, ada ini dia, The Girl Before, yang ditulis oleh J.P. Delany. Ini adalah sebuah novel psychological thriller yang juga udah diadaptasi jadi TV series dengan judul yang sama di HBO Max. Ini salah satu wishlist gue sih sebenarnya. Terus ada juga novel thriller lainnya dari penulis Mari Kubica berjudul Every Last Lie. Terus juga ada novel suspense karangannya Mary Higgins Clark seperti yang kamu lihat di layar ini. Terus buat penyuka puisi, di sini gue nemuin banyak buku-buku puisi yang didiskon dengan harga yang menarik. Salah satunya ada buku puisi yang berjudul I Wrote This For You yang ditulis oleh salah satu penulis puisi favorit gue, yaitu Iain S. Thomas. Selain bukunya Iain S. Thomas, ada juga buku puisi karangannya Amanda Lovelace yang kalau baca review orang-orang, isinya tuh rata-rata tentang mental health. Yang ini berjudul To Drink Coffee with a Ghost, sama satu lagi adalah To Make Monsters Out of Girls. Terus buat kamu yang sama kayak gue nih, penyuka tulisan-tulisannya Jane Green, ya kan Jane Green kalau nulis tuh biasanya genrenya contemporary romance gitu ya, dan biasanya berkutat dalam permasalahan domestik alias rumah tangga. Nah, novel terbarunya yang berjudul The Sunshine Sisters itu juga lagi didiskon jadi cuma 90.000 aja. Selain judul-judul tadi yang harganya rata-rata di bawah 100.000, ada juga buku yang menurut gue ini best deal banget karena didiskon sampai 69%, yaitu ini dia nih, Quidditch Through the Ages yang illustrated edition. Gila, kapan lagi dari harga 500.000 jadi cuma 160.000. Buat kamu penggemar Harry Potter, kolektor gitu ya, wajib banget sih buat check out judul satu ini. Buruan check out judul-judul tadi sebelum stoknya kehabisan, karena gue tahu itu harga bener-bener best deal. Segera kunjungi official account-nya Books and Beyond di Shopee lewat link yang gue taruh di kolom deskripsi bawah. Kabar kedua datang dari mangaka horor terkenal, siapa lagi kalau bukan Junji Ito. Ini adalah tweet yang gue ambil dari akun Netflix Indonesia yang mengabarkan bahwa akan ada beberapa karyanya Junji Ito yang akan diadaptasi jadi anime dan ditayangkan di Netflix yang diberi judul Junji Ito Maniac Japanese Tales of Macabre. Di video ini Sensei memberitahu beberapa judul yang udah pasti bakal diadaptasi, diantaranya ada Tomie, Soichi, sama The Hanging Balloons. Dan di videonya juga akan diperlihatkan teaser gambar yang akan jadi anime itu nantinya. Nah, buat kamu yang penggemar Junji Ito pasti udah gak sabar nih ya, pengen tahu adaptasi animenya bakal jadi seperti apa. Tapi kita masih harus nunggu sampai bulan November tahun depan, 2023. Ya udah gak apa-apa, kalau karya Junji Ito akan setia di nanti. Kabar selanjutnya adalah tentang buku yang akan terbit versi terjemahannya, yaitu ini dia, The Book You Wish Your Parents Had Read, yang akan diterbitkan versi terjemahannya itu oleh penerbit Rene Book. Kalau lihat di Goodreads, rata-rata orang kasih rating yang cukup tinggi buat buku ini, antara 4-5 bintang. Dan kalau baca review-review dari teman-teman yang ada di Goodreads, mereka rata-rata punya kesamaan yang mengatakan bahwa buku ini nggak cuma cocok buat orang yang udah punya anak atau lagi mau punya anak, tapi juga buat yang masih single. Karena lewat
lewat buku ini mereka jadi paham bagaimana pola pengasuhan orang tua mereka dulu berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang mereka ambil sekarang saat sudah dewasa. Dan buku ini juga membantu mereka memahami inner child atau childhood trauma, trauma masa kecil yang mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan yang mereka ambil saat ini. Jadi gue penasaran juga karena rating yang cukup tinggi tersebut serta ulasan yang bagus dari teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya kapan tepatnya versi terjemahannya terbit di Indonesia. Kabar keempat juga masih tentang buku yang akan terbit versi terjemahannya, yaitu ini dia. Ini gue ambil dari akun Twitternya Alex Media. Mereka bilang akan menerbitkan buku Where the Crawdads Sing yang ditulis oleh Delia Owen karena film adaptasinya akan tayang sebentar lagi. Jadi ngambil momen filmnya mau tayang, Alex akan menerbitkan versi terjemahannya. Buku ini tuh sempet hype ya, setahun atau 2 tahun ke belakang gitu kan. Dan gue juga sebenarnya penasaran tapi belum sempet baca sampai hari ini. Jadi kayaknya bakal nunggu versi terjemahannya aja nanti terbit. Kalau lihat di Goodreads, ini tuh genrenya lebih ke historical fiction. Tapi kalau lihat review dari yang udah baca, katanya ini paket lengkap. Jadi historical fictionnya ada, romance-nya ada, misterinya juga ada, kontemporerinya juga ada. Jadi ya udah, karena penasaran kita tunggu aja kapan pastinya buku ini terbit versi terjemahannya di Indonesia. Kabar kelima adalah tentang sebuah acara buku atau lebih tepatnya sebuah kompetisi mereview buku yang diadakan oleh BBB Book Club. Kenapa gue sampein ini? Karena hadiahnya tuh menarik banget. Hadiah utamanya itu sebesar 2 juta rupiah. Dan pemenang-pemenang lainnya juga mendapatkan hadiah yang menurut gue lumayan banget. Dan periode kompetisinya ini masih sampai tanggal 31 Agustus besok. Jadi sebenarnya waktunya masih lama buat kamu membaca dan menyusun review bukumu. Yang akan direview itu adalah buku-buku terjemahan Korea, ada sekitar 4 judul, dan untuk detail-detail lainnya kamu bisa langsung cek aja ke Instagramnya BBB Book Club. Kabar ke-6 datang dari Gramedia yang kemarin memposting poster seperti ini di akun Instagramnya, yaitu sebuah acara buku berjudul Ruang Tengah Membaca Asia yang bakal diadain tanggal 23 Juli sampai 31 Juli besok. Ini gue tertarik karena membaca Asia gitu ya. Terus di captionnya juga dikasih tahu bahwa akan ada sesi-sesi yang akan dihadiri oleh para penulis, penyair, dan tokoh berpengaruh di dunia literatur Asia. Ini gue penasaran sih, kira-kira siapa ya? Kalau misalnya nama-nama kayak Keigo Higashino atau Chan Hoke yang hadir, gue bakalan teriak histeris sih. Alah, kira-kira kamu punya tebakan nggak? Siapa tokoh penulis Asia yang bakal dihadirkan di acara Ruang Tengah Membaca Asia ini? Coba-coba tulis di kolom komen tebakannya. Nanti kita lihat siapa yang bener. Ada 6 kabar yang bisa gue sampaikan di Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian kamu bisa tulis juga di kolom komen di bawah ya. Atau kalau kamu punya kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan dan literasi, bisa juga di-share di kolom komen ya, supaya kita sama-sama tahu. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di kabar Kamis berikutnya. See ya!